Manchester United mencapai kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe, ketua Ineos, untuk mengakuisisi hingga 25% saham kepemilikan di klub pada hari Minggu 24 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Nah, setelah sudah resmi, kira-kira pemain mana yang bisa diboyong Sir Jim Ratcliffe ke Old Trafford? Nama pertama, Aaron Hickey. Berinvestasi pada talenta-talenta muda telah menjadi sebuah kegagalan di Old Trafford dalam beberapa tahun terakhir. Namun Aaron Hickey dari Brentford adalah salah satu pemain yang sudah memiliki banyak pengalaman. Setelah tampil mengesankan bersama Bologna di Liga Italia, pemain Glaswegian berusia 21 tahun ini telah beradaptasi dengan kehidupan Liga Inggris dengan relatif mudah dan tampak jauh dari kesan baik sejak pindah kembali ke Inggris pada tahun 2022. MU telah berjuang keras dengan kurangnya kedalaman di area tertentu musim ini, dan kemampuan Hickey sebagai fullback berkaki dua yang kompeten di fase kedua di kedua sisi lini belakang. Kontraknya saat ini di Gets Community Stadium belum berakhir hingga 2026. Namun biaya musim panasnya seharusnya tidak terlalu mahal setelah bergabung dengan The Beast dengan nilai awal 14 juta euro tahun lalu. Nama kedua, Adrien Rabiot. Adrien Rabiot dikaitkan dengan kepindahan ke MU pada tahun 2024 setelah menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun di Juventus pada musim panas. Pemain Prancis tersebut sekali lagi siap untuk memasuki agen bebas di musim depan. Dia juga cocok dalam hal keserbagunaan yang dibutuhkan mengingat kemahirannya dalam berbagai peran lini tengah yang bisa berguna mengingat lubang poin yang disebabkan oleh cedera musim ini. Nama ketiga, Ivan Toney. Ivan Toney adalah bakat Brentford lainnya yang layak masuk radar MU. Pemain Inggris ini bebas bermain mulai Januari dan bisa dianggap sebagai bagian yang hilang dari teka-teki Erik ten Hag. Ivan Toney di sisi lain adalah aset yang terbukti di level ini dengan 41 keterlibatan gol langsung dalam 68 penampilan. Meskipun penandatanganannya pasti akan menghabiskan banyak anggaran di tahun 2024. Nama keempat, Elliot Kelly. Elliot Kelly telah memanfaatkan peluangnya sebagai pemain Liga Inggris dan terus berkembang. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2024 menjadi alasan untuk menjajaki kepindahan pemain tersebut ke Manchester dalam beberapa bulan mendatang. Usia mantan pemain Inggris U21 ini dan biaya minimalnya memang menarik, tetapi atribut individu Kelly bisa membuatnya lebih bersinar di samping pemain berkaliber lebih tinggi. Erik ten Hag mengungkapkan apa yang dia katakan untuk menginspirasi para pemainnya dalam kemenangan 3-2 di Boxing Day. Erik ten Hag mengatakan kepada Amazon Prime, suasananya banyak berubah dari babak pertama ke babak kedua, tetapi jika Anda melihat babak pertama, kami tertinggal karena 2 gol bola mati, di mana kami tidak bisa begitu fokus. Saya pikir di babak pertama kami bermain cukup baik dan terus mencoba. Di jeda babak pertama saya berkata kepada tim, teruslah percaya dan terus lakukan apa yang kita lakukan. Lakukan lebih banyak lagi. Kami perlu memberikan lebih banyak tekanan saat kedudukan 1-2. Lalu ketika kami menambah tekanan, Anda lihat apa yang terjadi. Manchester United sukses bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menang 3-2 atas Aston Villa dalam laga pekan ke-19 Liga Inggris pada hari Rabu 27 Desember 2023. Dalam pertandingan tersebut, MU jelas memperlihatkan performa yang luar biasa. Terutama di babak kedua, MU mampu membuktikan mereka bisa bangkit di depan para pendukungnya di Old Trafford meski lebih dulu tertinggal 2 gol. Namun bagi Erik ten Hag, MU sudah memperlihatkan performa bagus meski gagal mencetak gol pada babak pertama. Erik ten Hag menegaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari kerja keras tidak menyerah yang diperlihatkan oleh timnya. Erik ten Hag mengakui bahwa pada jeda antar babak dirinya memberikan motivasi lebih terhadap para pemainnya untuk terus mencoba menekan lebih keras lagi dan akhirnya berhasil memecah kebuntuan dan menang. Kemenangan atas Aston Villa membuat Erik ten Hag merasa sangat percaya diri. Bahkan dengan penampilan yang telah memperlihatkan MU saat menjamu Aston Villa itu, manajer Belanda itu menegaskan bahwa MU selalu bisa mengalahkan siapapun ketika mampu bermain di level terbaik. Paul Scholes menegaskan Rasmus Højlund beruntung saat ia akhirnya mencetak gol buat Manchester United di Liga Inggris.
Legenda Manchester United Paul Scholes mengatakan kepada Premier League Production, dia sedikit beruntung dengan golnya. Dia beruntung dia ada di lapangan. Tapi seperti yang dikatakan Michael Owen, saya pikir yang terbaik adalah ketika Anda belum mencetak gol. Tidak punya waktu untuk melakukannya, tapi bertindak berdasarkan insting. Dia tidak punya waktu. Itu terjadi dalam sekejap. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah tiang jauh. Itu satu-satunya tempat dia bisa mencetak gol. Dengar, saya turut berbahagia untuk pemuda itu. Ini adalah awal yang sulit dalam karirnya di Liga Inggris. Mudah-mudahan dia bisa bangkit dan terus melangkah serta mencetak gol-gol yang pantas dia cetak, ucap Paul Scholes. Alejandro Garnacho mencetak 2 gol saat MU mengalahkan Aston Villa. 2 gol itu membuat Garnacho memecahkan rekor Michael Owen di Premier League. Garnacho tampil gemilang dalam pertandingan melawan Aston Villa. Dia mencetak gol ke gawang Emiliano Martinez pada menit 59 dan menit 71. 2 gol yang dicetak Garnacho itu tidak hanya menginspirasi kemenangan Manchester United. Pemain Argentina itu juga masuk buku sejarah Premier League. Menurut Goal, Garnacho menjadi pemain termuda, yaitu 19 tahun dan 178 hari, yang mencetak 2 gol atau lebih pada Boxing Day di Premier League. Dia melampaui Michael Owen dengan usia 20 tahun dan 12 hari melawan Newcastle United pada 1999. Erik ten Hag terdengar hati-hati ketika bicara soal konsistensi performa Manchester United musim ini. MU baru saja meraih kemenangan penting, sekarang mereka harus menjaga level performa itu di laga berikutnya. Erik ten Hag tahu masalah timnya dengan inkonsistensi. Musim ini masalah utama MU memang tidak bisa konsisten dari pekan ke pekan. Ada banyak faktor yang membuat MU kesulitan. Salah satu yang utama adalah badai cedera. Faktanya, MU adalah tim dengan hantaman cedera terbanyak di Liga. Manchester United menunjukkan semangat pantang menyerah saat melawan Aston Villa. Setan Merah menang comeback meski sempat tertinggal 2 gol lebih dulu dari The Villains. Garnacho merasa sangat senang bisa mengalahkan Aston Villa meski sempat tertinggal. Winger asal Argentina itu menilai timnya tampil luar biasa dan menunjukkan spirit pantang menyerah. Garnacho juga berbicara tentang performanya di babak kedua, di mana sang pemain mampu mencetak 2 gol.